Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi William Pranata dengan nomor NPM 200406030003. Saya dari Prodi Peternakan semester 1 Universitas Kanjuruhan Malang. Kali ini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Lodivikus Bomanswadu SPD MPD sebagai tugas. Baik, materi yang akan saya review yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga nilai dan konstitusional. Baik, kita menginjak ke materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita sebagai warga negara tentunya tidak asing dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, apakah warga negara itu? Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan atau fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu membuat atau membentuk seseorang menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air, dan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Pada mulanya PKN di Indonesia diselenggarakan oleh organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, terus Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi pergerakan yang lain. Untuk kedepannya, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa, eksistensi konstitusi negara. Baik, yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri atau ciri khas dari suatu negara. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir dan gagasan dasar kebangsaan Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, ciri masyarakat Indonesia. Menurut pendidikan kewarganegaraan, konteksnya merupakan identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional yang merupakan sebagai identitas bersama dari suatu bangsa tersebut dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dan untuk itu yang menjadi identitas nasional negara Republik Indonesia yaitu bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang merupakan identitas nasional bagi negara dan bangsa Indonesia, yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Baik, sekarang
kita lanjut ke review materi yang terakhir, yaitu nilai dan norma konstitusional. Konstitusional berhubungan dengan peraturan, namun tidak semua peraturan, termasuk konstitusi. Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun fungsi dari konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak sewenang-wenang. Pada era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 tersebut belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuat peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Maka dari itu terjadilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mencapai hasil, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif Undang-Undang Dasar isinya tidak undang-undang yang selain Undang-Undang Dasar isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Mengingat begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan, memang seharusnya dan diwajibkan bahwa setiap jenjang pendidikan selalu ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan selalu diajarkan sejak SD pun kita kan sudah diajarkan, karena begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan agar nantinya setelah kita hidup dalam masyarakat yang sebenarnya, kita mengerti akan apa itu warga negara, apa hak warga negara, apa kewajiban dari warga negara tersebut. Untuk itu pastinya dalam semua jenjang pendidikan pasti ada pendidikan kewarganegaraan. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.